Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwatal iman, rekan-rekan remaja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam ini kita bisa berkumpul untuk sama-sama kembali mengadakan pertemuan dalam rangka untuk talabul ilm, menambah pengetahuan kita akan agama Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguhnya sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man arada ad-dunya fa'alaihi bil ilm wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilm wa man aradahuma fa'alaihi bil ilm. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, yang ingin dunia maka harus dengan ilmu, ingin akhirat harus dengan ilmu, ingin keduanya juga harus dengan ilmu. Maka insyaallah kehadiran kita di sini adalah bagian dari upaya untuk mengikuti petunjuk atau arahan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tema kita malam ini insyaallah tema tafsir Al-Qur'anul Karim. Namun sebelumnya kita ta'aruf ya. Saya belum kenal sama rekan semuanya. Saya Ali Junifar. Saya mungkin udah cukup tua kalau dibandingkan antum. Saya lahir 77. Ya, 1977 di Aceh, dekat laut. Rumah saya dari pantai itu cuman berapa itu ya, sekitar mungkin 500 meter. Kalau malam jadi kita tidur dengar suara ombak. Kalau malam dingin sekali. Nggak pakai AC tapi selimutan. Anginnya angin laut. Jadi mungkin itu ya, saya sekolah di MIN, MTSN, MA, PK, Asrama. Terus kuliah di Azhar, di Kairo, kemudian di Qarawin, di Maroko. Di Azhar saya kuliah tafsir, di Qarawin juga tafsir. Saya selesai belajar itu tahun 2004, 2005. Ya. Saya udah berkeluarga, anak saya 2. Rumah saya tahulah untuk dekat sini. Jadi kita ta'aruf ya. Antum cukup sebutkan nama dengan sekolah ya. Sekolah atau kalau udah kerja ya kerja di mana. Atau kalau lagi nggak sekolah lagi tamat dari mana, gitu ya. Nama, sebutkan ini tinggalnya di mana, RT-nya, RT di mana. Mungkin saya kan alhamdulillah adalah beberapa kenalan di tiap RT, hampir selalu ada teman. Mulai dari paling kanan, nama, sekolah di mana, terus tinggalnya di Farsyah Farizal. Panggilannya Farsyah. Ya. Umur 15, sekolah di SMA 15 Kota Bekasi, tinggal di RT 5. Ya. Di mana itu SMA di Pangkalan 5. Nama saya Rafita Talwa Fernanda, umur 15 tahun, sekolah di SMA 15. Sama, gimana? Satu kelas? Enggak, tidak. Jurusan apa? Belum ada kelas 10, bentar kelas Masih 11. kelas 10. Ya. Masih kelas 10. Oh ya. Itu Muhammad Zaid. Itu di mana tuh dua-dua? Oh iya. Antum tadi sama RT 5 juga ya? Oh, RT 2. Oh, iya. Kalau Zaid saya udah hafal. Wajah lama Zaid. Oki udah hafal saya. Kalau Oki kerja di mana ini? Sekarang? Oh, di
resign. Sekarang belum lagi, belum. Oh iya, mudah-mudahan dapat yang lebih baik lagi insyaallah. Faras. Ya. Sekarang lagi mau kemana nih? Nggak lanjut sekolah lagi? Nggak? Udah. Si adik? Kuliah di? Ambil apa ini jurusannya? Prodinya apa prodinya? Tahfiz. Prodi tahfiz. Prodi kan ilmu Al-Quran dan tafsir gitu. Oh tafsir. Abdul dan Tangerang ya? Iya. Antum kerja kan? Di mana sekarang? Sumarikom Bogor. Oh perumahan. Developer ya. Yang Sumarikom ada macam-macam ya developer. Belakang? Muhammad Sabil. Ya, sebelahnya. Saddam Hussein. Sabda. Saftan. Safdan. Oh, iya. Sebelahnya. Nama saya Farhan Rahmatan, saya umur 17 tahun dari SMA 15 Kota Bekasi, kata tiga. Oh, siapa sama saya? Putranya. Ini pasti. Oh, masya Allah. Pakai masker jadi nggak ngenalin deh. Di belakang nggak kelihatan dari sini. Oh si itu si. Oh saya hafal. Saya Tofal ya. Ya. Noval. Sebelahnya si Munir. Ya, hafal juga saya ini orang-orang lama semua ini. Si Raffi, terus Askal, Rafif. Ya. Ini wajah-wajah yang sudah agak familiar. Ya, alhamdulillah rekan-rekan semuanya kita malam ini bisa berkumpul di sini untuk ngaji ya sama-sama kita. Mungkin duduknya ini kali ya, ini nggak usah terlalu resmi gitu ya. Kesini aja biar satu baris saja satu baris. Sebelah sini kan boleh kan? Jangan di belakang Pak Kholik. Ya, untuk sini kan boleh. Ini di sini nih di sini. Jangan nyender tapi jangan nyender. Ya. Sini ke sini, enggak apa-apa. Sini. Letter U kayak letter U. Sini teman-teman yang satu baris aja sini. Akan lebih indah kelihatannya kan. Jangan nyender. Kalau nyender ntar ngantuk. Jangan nyender, maju lagi. Maju lagi biar enggak nyender. Maju lagi. Ya, alhamdulillah. Jadi kita lanjutkan lagi kajian tafsir. Terakhir kita kapan ngajinya? Udah lama sekali ya. Setahun lalu apa? Hah? Sebelum puasa ya? Sebelum Ramadan. Ya Maret. Saya juga udah lupa apa terakhir itu surat apa kita? Al-Fatihah sudah? Kita langsung mulai Al-Ikhlas gitu. Oh, iya. Al-Ikhlas itu qul huwallahu ahad. Nah, sebelum kita mulai kajian tafsir kita malam ini, kita coba untuk sama-sama membukanya dengan membaca Al-Fatihah ya, kita baca bareng-bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Ya, jadi rekan-rekan kita kajian remaja ini khusus untuk yang materi tafsir Quran ya. Jadi nanti materinya itu adalah Al-Quran dan tafsir gitu ya. Nah, kajian Al-Quran dan tafsir. Nah, nanti temanya ditulisnya seperti itu, kajian Al-Quran dan tafsir. Nah, kita belajar dua hal insya Allah. Belajar Al-Quran dan belajar memahami makna dari ayat-ayat Al-Quranul Karim. Ya, karena agama itu kan selalu terdiri dari dua aspek. Sama, semua kehidupan kita ini semuanya tentang dua hal. Apa itu? Maharah dan thaqafah. Thaqafah itu artinya wawasan, ilmu pengetahuan. Maharah itu skill. Ya, misalnya kalau ditanya orang, ini apa? HP. Ya kan? Ini apa? Android. Ini apa? Tapi bisa nggak makainya? Ya. Yang bisa makai berarti mahir, skill, ahli. Terus dia bisa jelaskan, oh ini HP dan sebagainya. Sama juga agama begitu. Banyak orang pintar sekali bercerita tentang Al-Quran. Bahwa Al-Quran dari Allah turun kepada Nabi Muhammad. Ya. Disampaikan oleh Jibril dan sebagainya. Tapi dia nggak bisa ngaji. Ya. Beberapa saudara kita itu bahkan rutin ke masjid. Rutin ke masjid, sholat jamaah. Tapi nggak lancar baca Quran. Berarti ilmunya ada, skillnya nggak ada. Nah, sama kayak rekan-rekan misalnya bersekolah, kan belajar ilmu kan. Bayangkan kalau begitu ada pertanyaan esai nggak bisa nulis, konyol kan? Ya, karena nggak punya skill menulis. Menulis itu kan skill. Ya. Sama juga ilmu membaca atau ilmu-ilmu apapun, semuanya akhirnya kita perlu skill. Jadi seseorang itu dikatakan berilmu kalau dia kemudian bisa mempraktekkan ilmunya. Untuk bisa mempraktekkan ilmu kita perlu kepada keahlian. Oh, cerita motor keren banget, wih motor. Begitu kayak si motor dia nggak bisa bawa motor, malu-maluin kan? Ya ada yang nggak ngerti mesin, nggak ngerti busi di mana. Bahkan ada yang nggak tahu gimana cara isi bensin, tapi pintar bawa motor. Nah, jadi ada orang cuman mahir, punya skill, nggak pintar, nggak punya wawasan, nggak punya ilmu, tapi sebaliknya juga ada, punya ilmu banyak, tapi nggak punya keahlian. Nah, kita pengen insya Allah melalui kajian ini yang bersama saya, insya Allah kita belajar tentang Al-Quran dan tafsir. Jadi Al-Qurannya, rekan-rekan kita semua harus mahir baca Al-Quran. Mahir itu kan diantara indikatornya lancar, benar nggak? Ya kan mereka antum dulu pertama sekali bawa motor ya, dundutannya nggak, begitu nggak lancar pasti nggak mahir. Nulis, lagi belajar tulis dulu masih ingat SD atau TK, pelan banget, nah, itu nggak lancar, belum mahir. Apa aja begitu. Anak-anak, bayi itu kan, bayi belum lancar, bahkan dia belum lancar ngunyah, maka disuapin sama emaknya. Ya, apa aja begitu. Belum lancar jalan, tertatih-tatih, jatuh-jatuh. Maka dia berarti belum mahir berjalan. Nah kita nggak pengen begitu. Kita pengen antum insya Allah jadi pemuda Islam yang mahir dalam berislam, tahu caranya bagaimana, yang kita harus belajar cara, sekaligus juga punya wawasan. Nah, kalau dua hal ini ada dalam diri kita, kemanapun kita pergi, insya Allah kita pasti akan diselamatkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Nah, Al-Quranul Karim, nah malam ini insya Allah kita akan mengkaji surah Al-Falaq. Ya, kemarin kan Al-Ikhlas, sekarang turun ke Al-Falaq. Nah, sebelum kita mengkaji surah Al-Falaq, kita baca dulu sama-sama surah Al-Falaq. Nah, kita baca bareng-bareng, setelah itu nanti kita belajar agar surah Al-Falaq ini terbaca dengan lancar, agar terbaca dengan baik, panjang pendeknya, terbaca dengan baik hurufnya. Nah, baru kemudian kita belajar tafsir. Ya. Saya yakin rekan-rekan kan semuanya sudah ngaji, jadi hanya perlu diasah aja, kayak kalau antum pernah lihat golok ya, mungkin lama nggak dipakai, hatta sering dipakai pun perlu diasah lagi kan.
biar tetap tajam insyaallah. Ya. Sama kayak kira-kira beginilah. Saya bukan berarti menganggap antum nggak bisa ngaji, bukan. Tapi kayak sama kayak antum misalnya punya motor nih ya, motor antum diservis. Biasanya antum servis di tempat biasa-biasa aja. Suatu hari antum kenal temen montir motor pulang dari Jepang. Wih, dia kerja di pabrik, misalnya motor antum Honda, kerja di pabrik Honda di Jepang. Pengen nggak motor antum dilihatin sama dia? Pengen kan? Lihatin dong motor gua. Takutnya ada yang salah, ya kan? Ya, nah itu juga begitu. Jadi mudah-mudahan malam ini dan juga nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya kita selalu akan mengawali dengan check up kualitas bacaan Al-Quran kita. Dan saya yakin di antara antum banyak yang sudah lancar, sudah bagus hafalannya. Mudah-mudahan nanti bisa menyemangati semua, saling mendukung. Sehingga kita semua punya kualitas bacaan Al-Quran yang bagus. Ya, karena ber-Al-Quran itu adalah identitas. Ya kan? Identitas. Sama kayak punya skill bawa motor. Antum bisa bayangkan anak laki SMA nggak bisa bawa motor. Musibah nggak? Musibah. Malu banget kan? Gimana sih SMA laki yang bisa bawa motor? Nah, begitu pula halnya dengan Islam. Jadi musibah kalau sampai SMA, Islam, ngajinya nggak pas. Itu identitas kita. Jadi identitas Islam itu bukan pakai peci kayak gini. Apa buktinya identitas Islam bukan pakai peci? Begitu kita lihat di TV, nyetel TV, lihat umat Islam di seluruh dunia, pecinya beda-beda, ya nggak? Nggak usah ke seluruh dunia, di sini aja beda-beda. Saya nggak sama antum. Zaid beda, Oki beda, Rifari beda, Faras beda, Fawas beda, beda semua Pak Kholik. Ini baru satu ruang ini. Berarti identitas Islam bukan tentang peci, karena pecinya beda-beda. Jadi kalau soal tutup kepala, ada orang nggak Islam juga tutup kepala kok. Pakai gamis, yang nggak Islam juga pakai gamis. Pakai sarung, orang India pakai sarung semua beragamanya Hindu. Nah, berarti kita cari yang unik, yang benar-benar cuma umat Islam tok. Apa itu? Al-Quran Al-Karim. Ciri khas orang Islam, baca Al-Qurannya bagus, rapi, panjang pendeknya benar, makhrajnya pas. Gitu ya, insyaallah. Nah, antum ikuti, kita baca bareng-bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Insyaallah ya. Kita mulai nggak usah banyak-banyak, satu orang satu ayat aja. Kita mulai dari kanan terus sampai ke sini. Antum bawa hafal kan? Al-Falaq hafal nggak? Hafal kan? Nah, hafal. Hafal semua. Kalau nggak hafal buka aja, buka mushaf kalau memang bawa. Atau di HP kan ada Al-Falaq. Nah, kalau nggak buka di HP atau bawa mushaf. Ya, bismillah. Mulai dari siapa? Lupa sih. Hah? Rafif. Maaf, saya manggilnya antum boleh ya, nggak apa ya. Nah, antum itu sebenarnya bahasa Arab. Ya, karena kita di masjid, jadi kita punya panggilan yang agak khas ya. Karena kan kalau selain itu kan sebenarnya kamu itu kok kesannya kalau dalam masjid kurang pas. Ya, sebenarnya antum. Silakan, namanya siapa? Namanya Muflih. Ya, Muflih. Ya, silakan Muflih. Baca a'udzubillah dulu. Sini si masih muat di situ. Ini duduk di sini. Biar enggak desak-desakan. Itu ngalangin layarnya Pak itu. Silakan.
Satu-satu ayat aja. Qul a'udzu birabbil falaq. Gitu bacanya pelan. Qul. Ya. Ayat keduanya. Min syarri ma khalaq. 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 Nah, gitu. Min syarri ma khalaq. Ya, terus ya. Ya. Nah, dari ayat satu lagi, ayat pertama, ulang lagi. Qul a'udzu. Qul a'udzu birabbil falaq. Falaq. Nah, Qul a'udzu birabbil falaq. Ya, terus ayat 2. Min syarri ma khalaq. Ya. Terus ayat 3. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Nah, pakai mic biar kedengaran. Ya. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Nah, kan ada tasdid di ra-nya itu kan. Jadi bacanya, jadi tasdid itu berarti ada dua huruf yang sama. Jadi syarri berarti ada dua ra. Makanya dibacanya wa min syarri, wa min syarri. Coba. Wa min syarri, kasih mic-nya, masih temannya. Nah. Wa min syarri Syarri. wa min syarri ghasiqin idza waqab. Ya, wa min syarri ghasiqin idza waqab. Ya, lanjut. Ya, terus. Ya. Qul a'udzu birabbil falaq. Birabbil. Ya. 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 Idza hasad. D. Ya, ini ada pantulannya. Terus ya. Ya. Nah, jadi rekan-rekan, itu kan huruf surat Al-Falaq ini unik ya, karena semuanya di ujungnya itu huruf namanya huruf qalqalah, ada di dalam Al-Qur'an. Di Al-Qur'an itu namanya huruf qalqalah. Apa artinya qalqalah? Itu huruf yang mantul. Jadi dia ada pantulannya. Bunyinya mantul. Hurufnya ada 5 sebenarnya. Qaf, ta, ba, jim, dal. Jadi singkatannya biasanya qutbu jadid. Tapi banyaklah orang bikin singkatannya. Intinya apa? Jadi kalau kita ketemu huruf itu, maka harus dipantulkan. Ketika huruf itu dalam posisi sukun atau posisi mati. Misal antum dengarkan, qul a'udzu birabbil falaq. Nah, kan
Qa-nya mati kan? Falaqqa. Nah sebenarnya natural sih, natural. Kalau kita bacanya benar, pasti akan mantul. Nah, caranya bacanya pelan, suaranya kencang, terus ditekan. Karena huruf-huruf Arab itu semuanya huruf yang jelas. Ya. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, coba bareng-bareng. Qul falaq min syarri ma khalaq. Khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Ya. Jadi kita belajar biar nanti bacaannya itu jadi kedengaran indah. Nah, terakhir nanti antum ulang-ulang lagi. Nah, sekarang kita latih juga huruf. Ya, antum ikuti saya aja dulu. Nanti pelan-pelan kita rapikan lagi di pertemuan-pertemuan berikutnya. Huruf alif. Ikuti alif. Alif. Nah, enggak ada alif, enggak ada alif, enggak ada. Alif. Ba. Ta. Tha. Jim. Ha. Kha. Dal. Dal. Ra. Zai. Sin. Shin. Sod. Bod. Ta. Wa. Ain. Ghain. Fa. Qaf. Kaf. Lam. Mim. Nun. Waw. Ha. Ya. Gitu ya. Jadi berlatih huruf sehingga nanti bacaannya jadi indah. Ya, kelas. Kemudian kita beralih ke kajian tafsir malam ini surah Al-Falaq. Ya, surah ini sebenarnya masuk dalam, kalau orang sering menyebutnya trikul itu ya. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Nah, qul a'udzu birabbil falaq ini adalah termasuk surat yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk dibaca. Bahkan Nabi dalam hadisnya pernah menyampaikan kalau kalian bisa sanggup maka bacalah surat ini di dalam setiap sholat. Jadi dianjurkan untuk baca qul a'udzu birabbil falaq dalam setiap sholat kita. Ya, setelah baca Al-Fatihah, apakah rakaat pertama atau rakaat kedua, dianjurkan untuk baca surat ini, dan itu pernah disampaikan langsung oleh Rasulullah SAW. Dan hadisnya juga hadis dengan kualitas sahih. Ya. Saking pentingnya surat ini. Banyak sekali penjelasan ulama tafsir tentang surah Al-Falaq. Ya, di antaranya sababun nuzulnya yang disampaikan bahwa Rasulullah SAW pernah beliau merasa dalam mimpinya melakukan sesuatu padahal beliau tidak melakukannya. Ya, jadi seolah-olah melakukan sesuatu padahal hal itu tidak dilakukan oleh Nabi SAW. Sempat beberapa lama begitu, kemudian dalam mimpinya juga Nabi melihat dua malaikat berkomunikasi. Jadi dalam mimpinya, Nabi melihat dalam mimpinya dua malaikat berkomunikasi. Yang satunya mengatakan kepada malaikat satunya bahwa orang ini tersihir. Yang dimaksudkan Nabi SAW.
Jadi malaikat yang satu menunjuk ke arah dirinya, ke arah diri Nabi, bahwa Nabi tersihir. Nah, kemudian begitu terbangun dari tidurnya, Rasulullah manggil Ali bin Abi Thalib. Nah, Ali bin Abi Thalib untuk turun ke sebuah sumur dekat rumah, dan ternyata di dasar sumur itu ada buhul-buhul. Tahu buhul-buhul? Untuk apa, dia kayak jadi apa, kayak ada jarum, ada rambut, ada macam-macam tuh diikat-ikat gitu. Mantra itu buat guna-guna. Nah, itu ada di dasar sumur yang letaknya nggak jauh dari rumah Nabi SAW. Jadi dikeluarkan oleh Ali bin Abi Thalib, kemudian dimusnahkan. Nah, setelah itu dimusnahkan, Rasulullah SAW nggak pernah lagi merasa kayak yang tadi itu, merasa pernah melakukan sesuatu tapi padahal nggak melakukannya, kayak bimbang-bimbang seperti itu. Nah, inilah menjadi salah satu penjelas hikmah kenapa kemudian Allah menurunkan surat ini. Di dalam surat ini kan ada ayat wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Berlindung kepada Allah dari keburukan naffatsat. Naffatsat itu nenek sihir, tukang sihir. Fil 'uqad, yang suka menghembuskan mantra-mantra sihirnya pada buhul-buhul yang disiapkan. Jadi surat ini bermakna sekali buat kita. Terlebih kalau antum suka nonton TV dan sebagainya kan, sekarang malah saya lihat di berita itu di bioskop yang banyak malah film hantu, benar nggak? Nah, film hantu. Antum takut hantu nggak? Hah? Jawab dong, takut hantu? Takut? Apanya yang ditakuti dari hantu? Tampangnya. Tapi dia bisa macam-macam nggak? Hah? Ya. Banyak dukun, ya kan? Dukun masuk TV sekarang, keren dukunnya. Ya. Jadi ya kita, sihir itu ada di dalam Islam. Ya, diakui bahwa sihir itu ada di dalam Islam. Sihir termasuk perdukunan, ya guna-guna, itu hakikatnya ada. Cuman kita harus yakin bahwa sihir, guna-guna, perdukunan dan sebagainya itu tidak bisa memudaratkan kecuali jika diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak bisa memudaratkan, nggak bisa memberikan dampak apapun. Jadi yang salah itu, jadi yang diperintahkan itu bukan kita tidak percaya kepada sihir, karena sihirnya ada. Jadi Islam nggak pernah mengatakan sihir itu nggak ada. Sihir ada, dampaknya ada. Tapi yang salah adalah ketika kita menjaga diri kita dari sihir dengan menggunakan sihir yang lain, atau dengan menggunakan mantra dan sebagainya. Itu yang salah. Atau yang lebih fatal lagi, untuk melawan sihir kita malah belajar sihir biar bisa membalas sihir. Padahal yang diizinkan di dalam Islam cuma satu cara saja untuk menghadapi sihir atau menghadapi guna-guna. Apa itu? Dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satunya melalui surah Al-Falaq ini. Ya. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah, siapa yang memerintahkan atau memberikan perintah, katakanlah Allah Subhanahu wa taala. Kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad, katakanlah. Ya, jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk mengatakan apa? Mengatakan a'udzu birabbi al-falaq. Aku berlindung kepada Allah Rabb al-Falaq. Apa itu falak? Falak itu perubahan waktu dari asar menuju malam. Ini kalau langit itu kan berubah kan, kalau antum lihat ke langit jelang maghrib, itu namanya waktu falak. Belum malam, tapi udah mulai gelap. Mulai muncul warna merah. Ya. Atau pagi juga begitu, setelah subuh itu belum benar-benar masuk siang,
belum benar-benar masuk pagi, tapi juga belum benar-benar selesai malam. Itu juga waktu falak. Intinya, falak itu adalah waktu perubahan, ketika terjadi perubahan. Maka qul a'udzu birabbil falak, katakanlah aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari waktu falak. Dia berlindung kepada Allah dari waktu falak. Waktu perubahan. Semuanya, antum semua kan usia perubahan ini. Benar gak? Ya kan? Ya, perubahannya cepat banget. Jadi begitu SD itu lambat itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi begitu tamat SD, itu perubahannya cepat. Masuk usia balik. Ya kan? Dewasa. Balik itu dewasa. Jadi walaupun orang-orang bilang antum remaja, tapi menurut agama antum dewasa. Karena di dalam agama nggak ada. Aslinya nggak ada remaja kecuali dalam makna dewasa. Nah, jadi remaja itu ya dewasa. Apa bukti remaja itu dewasa? Karena begitu remaja, langsung semua kewajiban yang diwajibkan kepada orang tua, diwajibkan juga kepada remaja. Iya. Itu antum masuk usia balik. Maka wajib sholat. Wajib tutup aurat. Wajib melaksanakan perintah Allah. Haram melakukan apa yang dilarang oleh Allah. Itu sama persis. Jadi kalau antum masih punya orang tua, apa yang diwajibkan kepada orang tua antum sama dengan apa yang diwajibkan ke antum. Sejak kapan? Sejak antum masuk usia balik. Bisa kelas 1 SMP atau kelas 2 SMP. Jadi remaja itu ya dewasa. Kalau enggak dewasa, maka bukan remaja. Maka sebutannya sama. Di dalam agama kita menyebutnya dengan istilah mukallaf. Dari kata taklif. Apa itu artinya? Sudah mendapatkan beban. Ya, kalau bocah, TK, SD, dia bunuh orang misalnya. Apa hukumannya dalam Islam? Dihukum mati enggak? Enggak. Kenapa? Belum mukallaf. Dia enggak bisa disalahkan. Di Allah salah enggak? Enggak salah. Udah ngebunuh aja enggak salah. Tapi antum jangan cerita ke adik antum, nanti dia main pisau lagi kan. Dia kata dia, dosa nih katanya. Ya. Tapi emang begitu, Allah baik banget. Kenapa? Kenapa anak kecil enggak ada beban untuk menuruti, menaati Allah? Karena dia belum sanggup mikir. Itu alasannya. Fisiknya belum siap, akalnya juga belum siap. Begitu kita siap, maka Allah memberikan beban. Apanya yang siap? Fisiknya, akalnya. Jadi begitu masuk usia balik, berarti fisiknya udah lebih kuat, akalnya juga udah lebih cerdas. Kita udah sanggup mikir. Seperti itu. Nah itulah yang disebut dengan waktu perubahan dalam hidup kita. Jadi kalau dalam ayat ini al-falak secara faktual, realita itu berarti adalah waktu tenggelamnya matahari, itu waktu perubahan itu. Tapi al-falak dalam konteks kehidupan kita adalah waktu-waktu perubahan. Bisa perubahan usia kita dari anak-anak masuk usia remaja, bisa perubahan dari dewasa masuk orang tua, bisa juga perubahan dari SD masuk SMP, dari SMP masuk SMA, atau perubahan apapun. Jadi itu semua perubahan. Nah, setan, kenapa Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Muhammad untuk berlindung kepada Allah pada saat waktu perubahan? Qul a'udzu birabbil falaq, yang mengatur waktu perubahan. Ada apa di balik itu? Ada dua hal setidaknya. Yang pertama sekali bahwa kita paling rapuh pada waktu-waktu perubahan, ya enggak? Labil kan? Tamat SD mau masuk SMP, galau, ya enggak? Bingung, SMP mana ya? Galau. Ya. Begitu masuk SMP, suasana baru, perubahan, galau. Ada teman ngajak mabuk. Ada teman ngajak ngebut, nabrak, meninggal. Ya. Tamat SMP, masuk SMA, galau. Ya kan? SMA mana nih? Begitu masuk kelas 1, kelas 10, teman baru, galau. Kebawa arus. Ya kan? Ya. Ini waktu perubahan. Tamat SMA juga galau lagi. Kuliah di mana nih? Tamat kuliah, galau lagi. Kerja di mana? Setiap datang waktu perubahan, kita selalu berada dalam kondisi yang lemah. Itu makna pertamanya. Maka kita perlu penguat, yaitu
Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang itu menyeleweng. Kenapa orang ke dukun? Kalau stabil-stabil aja hidupnya, dia nggak perlu ke dukun. Tiba-tiba apa? Dicalonkan jadi pejabat. Bersaing, harus berkompetisi misalnya. Ada calon 3 orang untuk jadi pejabat. Akhirnya ke dukun kan, waktu perubahan. Ya. Tiba-tiba duitnya habis. Yang tadinya duitnya banyak, loh kayaknya mau habis nih. Perubahan, akhirnya ke dukun biar duitnya nggak habis-habis. Nah, jadi banyak sekali orang tidak siap ketika menghadapi waktu perubahan, di mana akhirnya mereka malah lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, yang kedua, qul a'udzu birabbil falaq, itu berarti bahwa tempat terbaik untuk berlindung itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi saat kita galau, larinya harus ke Allah. Antum ketika selesai SD masuk ke SMP, itu enggak bisa kemana-mana, cuma bisa ke Allah aja. Begitu antum ninggalin Allah, ninggalin masjid, ninggalin sholat, maka pasti tambah kacau. Selalu begitu. Siapapun akan begitu. Ya, tamat SMA, bingung mau kerja di mana. Akhirnya nggak pernah ke masjid lagi. Itu makin kacau. Ya, tamat kuliah juga begitu. Ya, kalau nggak percaya saya antum lihat orang-orang tua kita yang udah pensiun. Waktu perubahan, yang tadinya mereka kerja, dapat gaji, dapat duit, begitu mereka nggak kerja lagi, nggak ke masjid, nggak dekat sama Allah SWT. Akhirnya hidupnya makin nggak beres. Qul a'udzu birabbi al-falaq. Ya kan? Sama kondisinya kayak kita tadi saya bicara tadi di awal saya nyebut soal hantu ya. Setan. Lagi rame-rame begini sama tiba-tiba tinggal sendirian. Keadaannya berubah. Bingung kan? Waduh, bahaya nih, gimana nih? Qul a'udzu birabbi al-falaq. Pokoknya begitu antum berada dalam kondisi yang labil, tergoncang atau galau, langsung ingat Allah Subhanahu wa taala, langsung ingat surat Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Pasti insyaallah Allah akan kuatkan. Kemudian ayat yang kedua. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Dari keburukan yang terjadi, dari keburukan yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi syar itu artinya kan buruk. Nah, apa itu buruk? Definisinya. Buruk itu adalah ma ghalaba darruhu ala naf'i. Sesuatu yang lebih dominan mudaratnya daripada manfaatnya, itu buruk. Jadi nggak ada buruk itu buruk semua, nggak ada. Atau jelek semua, atau mudarat semua, nggak ada. Buruk itu apa yang lebih dominan mudaratnya daripada manfaatnya, lebih dominan. Jadi kalau kita pengen, saya nggak mau ini kok buruk sih, kan masih ada baiknya, gitu kan? Sama kayak antum misalnya azan subuh nggak bangun, nggak sholat jamaah ke masjid, tidur di rumah, itu baik atau buruk? Buruk kan? Buruk kan? Tapi benar-benar buruk atau masih ada baiknya? Benar-benar mudarat atau masih ada manfaatnya? Masih ada. Apa manfaatnya? Kalau azan subuh nggak ke masjid, tetap tidur, apa manfaatnya? Ya enak. Tidur, iya nggak? Tidur enak kan? Merem, enak. Badan mah enak. Masih ada manfaatnya. Tapi manfaatnya kecil. Mudaratnya yang besar. Apa mudaratnya? Terlambat sekolah. Ya kan? Kalau yang udah kerja terlambat kerja. Nggak melaksanakan ibadah fardu. Nggak dapat keberkahan pagi. Ya kan? Banyak banget mudaratnya. Tapi manfaatnya masih ada. Makanya antum dalam hidup ini jangan pernah kita berpikir, kok buruk sih Pak? Kok saya enak-enak aja? Oh enggak. Definisi buruk, definisi syar di dalam Islam berbeda antara syar di dunia dengan syar di akhirat. Buruk dunia dengan buruk akhirat. Kalau buruk di dunia lebih dominan mudarat daripada manfaat. Kalau buruk akhirat semuanya mudarat. Neraka kan? Emang ada nikmatnya neraka? Misalnya ada orang panas, saya mah suka Pak, saya nggak suka dingin, ada gitu nggak? Masuk neraka saya nggak masalah Pak, orang saya insya Allah gitu.
Nggak ada orang begitu. Iya, neraka itu mudarat semua, 100% mudarat. Kalau dunia pasti ada. Ya kan? Iya. Mau apa juga udah kita bilang, buruk banget. Tetap ada maling sendal misalnya ke masjid. Khusus maling sendal. Itu buruk nggak? Buruk. Ada manfaatnya nggak? Masih ada. Apa manfaatnya? Lidip sendal baru kan? Iya, masih ada. Tapi kecil banget. Nah, jadi hati-hati rekan-rekan, antum semua, jangan sampai terbuai dengan orang ada yang bilang, buruk gimana coy? Kan masih enak gitu. Dikit lagi nih, apa? Mabuk gitu kan. Sama kayak, apalagi contohnya, rokok kan? Rokok. Antum main ngerokok? Enggak kan? Mudah-mudahan enggak ada. Mudarat nggak? Rokok. Mudarat. Ada manfaatnya enggak? Ada. Iya kan? Apa manfaat rokok? Badan jadi anget. Enak kan kalau cuaca kayak gini ngerokok, enaknya minta ampun. Apalagi baru makan. Ini benar nggak? Baru makan, ngerokok rasanya gimana? Apalagi makan pedes-pedes ngerokok. Sedap. Tapi mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Makanya syar. Ya kan? Enak. Jadi antum tinggal timbang-timbang aja. Ngebut. Ngebut itu enak banget itu ngebut. Saya dulu lagi di zaman saya muda itu, antum nggak tahu ada motor namanya Suzuki Crystal. Antum tahu nggak? Nggak tahu ya. Itu motor paling keren zaman saya tahun 9 berapa tuh ya? 95 itu. 95. Antum belum lahir ya? Udah lahir 95. Oh, itu keren banget. Itu yang masih pakai oli samping itu yang knalpotnya kayak model RX King itu RX King, tahu? Kalau ngebut tuh enak banget gitu. Rasanya tuh gimana gitu. Nggak kayak motor sekarang kan nggak spontan. Kalau itu spontan banget, udah digas, jurut gitu. Kita bawa sampai 120 larinya. Kayak apa itu larinya 120? Enak banget. Tapi mudaratnya, waduh mudaratnya gede banget. Kalau sempat jatuh, udahlah. Ya, ada teman saya malam-malam dulu ada namanya Yamaha Chem. Itu nggak tahu ya Yamaha Chem itu kayak apa sih motornya? Pokoknya keren lah pokoknya. Jadi dia bawa motornya gini, tidur. Antum pernah bawa motor gitu nggak? Rebahan di motor, nunduk gitu. Ya nunduk gini beneran. Dia nggak lihat di depan ada truk. Jadi 2 jalur begini kayak jalur depan ini. Jadi dia begini, dia nggak sadar motornya ke arah kanan, lipir ke kanan. Ada truk keluar jalan. Dia yang nabrak truk. Untung masih hidup. Motornya hancur. Itu contoh. Nikmat nggak? Nikmat. Tapi mudaratnya jauh lebih besar daripada nikmatnya. Begitu cara kita hidup tuh begitu. Nah, khair itu apa? Yang baik itu apa? Yang manfaatnya lebih gede daripada mudaratnya. Ya, yang baik itu tetap ada mudaratnya. Kayak antum sekarang ngaji nih. Ada manfaatnya nggak? Ada. Ada mudaratnya nggak? Ada. Apa mudaratnya? Pegel kan? Punggung, ya nggak? Kagak nyender kan? Pegel. Itu mudarat itu. Terus apa lagi? Udah ngantuk, nggak bisa tidur. Udah lapar, nggak bisa makan. Itu mudarat semua. Tapi mudaratnya kecil. Manfaatnya jauh lebih besar. Gitu ya. Jadi antum jangan mau ditipu oleh orang. Kan orang suka bilang gitu. Alah coy, baik buruk lu ngapain sih? Yang baik juga ada buruknya, yang buruk juga ada baiknya. Udah nyantai aja. Sorry coy. Gua nggak begitu gaya hidup gua. Karena kalau kita ngelakuin yang baik di dunia, yang manfaatnya lebih besar dari mudaratnya, nanti di akhirat kita akan dapatkan surga yang semuanya manfaat. Surga ada mudaratnya nggak? Apa buktinya surga nggak ada mudarat? Apa buktinya? Nggak tahu buktinya. Di surga kagak ada toilet. Benar nggak di surga nggak ada toilet? Nggak tahu antum? Nggak ada yang pernah ke surga? Ya enggak lah Pak, orang kita yang belum mati. Karena Allah dan Nabi sebutkan, orang di surga nggak berkeringat. Nggak ada residu. Dia nggak ada kencing. Nggak ada buang air di surga. Kalau nggak ada kencing, nggak ada buang air, ada toilet. Jadi nggak ada mudarat di surga. Bisa antum minum air putih nih. Minum. Udah gitu, habis minum,
Ya nggak ada mudarat. Kan kencing mudarat kan? Ada orang senang kencing? Nggak ada. Nggak ada residu, nggak ada mudarat, itu surga. Tapi dunia, sebaik apapun pasti masih ada mudarat. Nah, jadi jangan tertipu. Kita selalu cari yang lebih besar manfaatnya, lebih kecil mudaratnya. Nah, sekarang kita kembali ke ayat. Wa min syarri wa min apa tadi? Wa min syarri ma khalaq, dari keburukan yang diciptakan. Nah, di malam hari pertanyaannya, apa itu keburukan yang diciptakan di malam hari itu? Di malam hari. Jadi Nabi SAW dalam banyak hadis mengatakan jangan pernah bepergian sendirian di malam hari. Kalian tidak tahu siapa yang mengawasi kalian. Nah, jadi itu benar, itu bukan film hantu, itu memang fakta. Memang kita nggak kelihatan. Jadi makhluk-makhluk itu semua keluar. Kan makhluk bukan hanya kita aja kan? Ada makhluk nyata kayak kita kelihatan, ada makhluk ghaib yang nggak kelihatan, yang ghaib itu keluar. Ini melihat, kelihatan. Ya, itu yang perlu kita waspadai. Wa min syarri ma khalaq. Maka nggak ada hantu siang bolong, ada nggak? Nggak ada, adanya malam. Gangguan-gangguan itu adanya biasanya malam. Tukang-tukang sihir kerjanya juga malam. Nggak ada orang ngirim sihir siang-siang, itu kita nggak pernah lihat malam. Min syarri ma khalaq. Termasuk juga hal-hal lainnya, keburukan-keburukan yang mungkin ada pada saat waktu-waktu perubahan, kayak galau. Galau itu kan buruk kan? Oh iya, ada yang saking galau yang bunuh diri, ada nggak? Ini di koran kan? Galau-galau apa? Nggak dapat jajan, paginya ayahnya nggak ngasih jajan, bunuh diri. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari keburukan malam ketika makin gelap. Jadi malam ini kan baru malam nih, maghrib, baru malam. Makin gelap itu makin banyak keburukan. Makin banyak macam-macamnya. Makin banyak resikonya, tantangannya dan sebagainya. Ya kan? Makanya sederhana saja kalau antum pergi kuburan siang, biasa aja nggak? Biasanya mau pergi malam, bukan berarti di kuburan ada apa-apa. Atau untuk pergi kemana, ke hutan atau apa, ke pantai, siang biasa aja. Tapi malam beda. Ya kan? Antum siang nggak ada orang, antum sendirian, biasa. Tapi begitu malam, antum sendirian, suasananya beda. Ya, itu bukan sesuatu yang dibuat-buat, itu fitrah itu. Semua orang mengalami itu. Maka kita butuh kepada perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Maka Nabi SAW dalam hadis menyampaikan, jangan pernah engkau pergi sendirian. Kita bagusnya kalau bepergian ada teman. Ya, ada teman yang mendampingi kita. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Nah, antum lihat berlindungnya kepada Allah. Nah, ini tauhidnya nih. Jangan sampai berlindung dari setan, berlindungnya kepada manusia atau kepada mantra. Ada kan? Ada, bener, takut setan bakar kemenyan. Pernah lihat gitu kan? Ya, takut setan pasang mantra depan pintu rumahnya. Macam-macam. Padahal cuma Allah Subhanahu wa taala yang bisa menjaga kita. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dan juga kita berlindung dari keburukan tukang sihir ketika menghembuskan di bulu. Ini enggak tahu, banyak kejadian ya. Antum enggak pernah lihat ya? Coba search nanti di googling ya, di YouTube tuh banyak buhul-buhul. Di putih gitu, kadang hitam, dibungkus-bungkus. Itu ditanam di mana? Ditanam di halaman rumah atau di mana. Dan itu kalau ditarget seseorang, nanti orang itu macam-macam sakitnya, sakit perut lah, sakit apa. Dibawa ke dokter, dokternya bingung, dicek semua, di scan, ini kayaknya sehat-sehat aja. Darah bener, jantung bener, semua bener, tapi kok sakit ya? Dokternya sampai bingung. Itu kena dukun. Nah, doanya baca surah Al-Falaq. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri, yang terakhir, hasidin idza hasad, dan dari keburukan orang dengki ketika ia mulai melancarkan kedengkiannya. Nah, pertanyaannya, apa itu dengki? Dengki itu menginginkan kebaikan yang ada pada orang lain dan mengharapkan orang itu kehilangan kebaikannya. Nah, misalnya si Zaid pakai peci putih keren, ya kan? Kata Oki, wih Zaid keren deh pecinya. Jadi Oki pengen pecinya Zaid, tapi sekaligus Oki berharap Zaid nggak punya peci lagi. Itu namanya dengki.
Jadi kalau antum pengen apa? Pengen motor teman, pengen motor kayak punya teman. Antum pengen motor kayak gitu, sekaligus antum berharap teman antum motornya hilang. Itu namanya dengki. Paham ya? Dengki beda sama kompetisi. Kalau kompetisi berharap apa yang dimiliki orang lain, kebaikan yang ada kayak orang lain, tapi membiarkan orang itu tetap menikmati kebaikannya. Antum pengen motor kayak teman antum, tapi teman antum tetap bisa naik motor itu ya, antum berharap dia tetap punya motor. Cuma antum pengen juga motor seperti dia, nah itu namanya kompetisi. Antum punya teman pinter di kelas, antum pengen sepinter teman antum, tapi antum berharap teman antum tetap pinter. Tapi kalau antum pengen sepinter teman antum dan berharap teman antum jatuh sakit keluar dari sekolah, itu namanya dengki. Jelas ya? Wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, yang dengki ini kita nggak tahu. Kita nggak tahu sekeliling kita siapa yang dengki sama kita. Siapa orang yang hatinya jahat sama kita. Ya gak? Maka kita berdoa ke Allah. Agar apa? Agar Allah menjauhkan orang itu dari kedengkiannya kepada diri kita. Doanya apa? Ya baca surat ini. Qul a'udzu birabbi al-falaq. Jadi kita berlindung pada apa? Dari semua keburukan yang ada pada makhluk. Yang kedua, berlindung kepada Allah dari keburukan malam. Gelap, mati hantu, setan dan sebagainya. Yang ketiga, berlindung kepada Allah dari keburukan tukang sihir, guna-guna, santet. Yang keempat, berlindung kepada Allah dari keburukan apa? Orang yang dengki. Udah lengkap kan? Udah aman. Maka nggak perlu ke dukun. Ya nggak? Nggak perlu ke dukun sama sekali. Cukup langsung Allah. Apalagi Allah yang berkuasa. Rabb. Apa arti Rabb? Qul a'udzu birabbil falaq. Rabb itu artinya yang menciptakan, yang mengurusi, yang mengayomi, yang melindungi, yang memproteksi, yang mengarahkan, yang menghidupkan, yang mengatur, itu Rabb. Maka kita cukup langsung ke Allah saja. Dan pengalaman saya, rekan-rekan saya ingin berbagi, kalau dunia dukun itu antum tahu, misalnya ada orang tersantet nih, disantet sama dukun A, ya kan? Terus biasanya keluarga kan bawa orang yang kena santet ke dukun lagi, kadang-kadang kan nyari dukun. Ini nggak bisa nih katanya dokter, bukan penyakit dunia. Pernah dengar gitu nggak? Ini penyakitnya beda nih katanya. Penyakit dunia maya, bukan dunia nyata. Nah, padahal bukan penyakit medsos kan. Udah gitu dibawa ke dukun, dukun B. Nah, itu apa yang terjadi? Dukun B pasti nyerang dukun A kan? Ya nggak? Dukun B dekat nyerang dukun A. Itu kalau dukun B-nya kalah, itu yang kena santet itu nggak bakalan sembuh. Bakalan dihabisi sama dukun A. Nah biasanya ada orang yang, kelihatannya kayak agak sembuh. Itu karena dukun B-nya berhasil ngalahin dukun A. Itu biasanya cerita yang berkembang di tengah masyarakat. Artinya, kalau kita salah berobat, berarti kita bukan berobat, namun cari penyakit. Benar nggak? Iya. Sama aja kayak antum misalnya, kita ke dokter. Emang ada nyari dokter gadungan? Ada? Sengaja, Pak, saya nggak mau Pak, dokter beneran. Males saya. Dokter gadungan aja yang malpraktek lebih keren. Ini sama. Nah sekarang melawan makhluk gaib. Makhluk loh ya. Makhluk apa arti makhluk? Yang diciptakan. Makhluk gaib. Nah kita malah minta tolong sama makhluk juga. Ya nggak bisa lah, setara. Mending langsung minta tolong sama Khaliq, pencipta. Nggak ada makhluk bisa melawan Khaliq. Nggak ada makhluk bisa melawan Allah. Dan itulah yang lebih aman. Ya kan? Dan nggak ada yang nggak berhasil. Kalau ke dukun, saya pengalaman tuh dengar cerita itu. Orang ke dukun, pasti akan ada dukun yang bilang, Pak, maaf Pak, saya nggak bisa. Ada lagi yang bohong paling banyak tuh. Pak, ini bisa ya? Wah tenang, ini kita. Kok belum sembuh sih Pak? Sabar, kurang menyannya kan. Ntar bisa belum sembuh, ayam putih. Tapi besok belum sembuh lagi, ayam hitam. Tapi belum sembuh, ayam pink, ayam ungu. Gimana sih? Ya, jadi dia nggak mengakui bahwa sebenarnya dia nggak mampu. Maka yang mampu hanyalah Allah. Dan kalau yang kita menyembuhkan dengan Allah, minta tolong sama Allah,
nggak pernah yang nggak bisa berhasil. Yang penting kita sabar aja. Ya, maka rekan-rekan semuanya, ini tema ini walaupun sederhana tapi sesungguhnya penting. Ya, karena antum kan akan menghadapi situasi-situasi yang penuh dengan godaan, ya, dengan perubahan-perubahan, dengan kegalauan. Ya, jangan pernah ke dukun. Termasuk dukun adalah kalau antum nulis, kan ada tuh apa, tuliskan namamu, tempat tanggal lahirmu, maka kami akan membaca nasibmu. Weh, pernah dapat gitu nggak? Nah, kan di TV banyak tuh kan. Nggak tahu apa lagi, zodiak. Weh, zodiak, lu lihat bulan berapa lahirnya. Nah, akhirnya nyocok-nyocokin. Itu semuanya dukun. Ya, cukup. Nanti kalau antum khawatir, waduh ini gimana nih? Saya kok agak agak apa, ngeri ya gitu, agak cemas, maka langsung baca surah Al-Falaq. Mudah-mudahan kita semua selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian kajian kita pada malam ini, semoga ada manfaatnya buat kita bersama. Sebelum saya akhiri, kalau mungkin ada pertanyaan, ini matiin aja AC-nya. Kedinginan tuh di belakang juga nggak ditutup pintunya. Tutup ya. Matiin aja. Ya nggak usah banyak-banyak. Orangnya sedikit. Silakan pertanyaan. Yang mau bertanya. Ya. Iya, falak itu artinya yaitu pas perubahan dari malam ke siang. Atau ada juga yang mengatakan termasuk juga perubahan dari siang ke malam. Jadi subuh atau maghrib. Nah, kalau kita telusuri secara lebih mendalam lagi, maknanya itu ya waktu berubah. Itu kan waktu berubah itu kan. Nah, kalau kita kaitkan dengan realita waktu setelah subuh itu ya waktu di mana kita kan dilarang sholat kan. Karena memang setan sedang melakukan penyembahan. Kan nggak boleh kan? Setelah azan subuh nggak boleh sholat kecuali qabliyah dan subuh. Benar nggak? Nggak boleh ada sholat sunnah lain. Makanya setelah subuh nggak ada sunnah kan? Kenapa? Karena itu waktu terlarang untuk sholat. Kecuali sholat subuh, qabliyah dan sholat subuh. Ya. Dan waktu subuh adalah waktu sholat paling pendek kan? Dan nanti bahkan ada jeda waktu, begitu pas syuruk itu, nggak boleh ada sholat sama sekali. Nah, tapi itu pun selain sholat subuh dan qabliyah. Nah, kalau misalnya ada orang bangun pas syuruk, ya langsung sholat subuh, nggak nunggu dulu. Gimana kalau meninggal gimana dong? Ada telat bangun langsung sholat. Tapi sholat lain nggak boleh. Kita baru boleh sholat syuruk kalau udah lewat syuruk beberapa menit. Gitu ya. Itu kemudian nanti pas mau maghrib juga lagi kan, setan melakukan penyembahan lagi. Nah, kita disunahkan untuk zikir petang gitu. Ya, itu kalau kita kaitkan dengan real makna falak. Nah, tapi kalau kita perluas maknanya, ya setiap ada perubahan kita harus selalu waspada. Ya, karena banyak sekali tantangan-tantangan, ancaman-ancaman, kegalauan, ketidakpastian pada saat terjadi perubahan itu. Ya kan antum lihat aja kan, teman-teman antum, mungkin antum juga mengalami itu kan. Lagi bocah aja, lagi SD sholat bener, Allah. Atau lagi TK, bener banget sholatnya, khusyuk. Begitu SD aja, wih, Allahu Akbar, gitu-gitu ada kan. Nambah lagi, begitu SMP, Allahu Akbar, kakinya yang nendang, wih, nendang. Macam-macam, itu berubah kan, galau. Ya. Maka perlu doa agar Allah menguatkan kita. Udah paling enak, serahkan aja ke Allah. Dekat sama Quran kita mau ngebenerin diri kita sendiri, kita nggak sanggup, orang kitanya juga nggak bener, mending Allah aja yang membenarkan. Gitu ya. Ada lagi, Fadlan, yang lain? Ya. Nggak suuzon. Dalam Al-Quran itu Allah mengingatkan ya,
wala tukfiru minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun. Jangan engkau banyak berprasangka. Sesungguhnya sebagian dari prasangka itu dosa. Ya, kenapa jangan banyak berprasangka? Berarti boleh dong berprasangka. Bukan boleh berprasangka. Berprasangka itu bagian dari fitrah, ya kan? Ya, misalnya saya lihat antum ngantuk, pasti dalam hati saya apa? Ya malas, ya kan? Atau lelah. Ini capek banget nih, mungkin tadi belajar atau ngantor atau apa. Itu namanya prasangka kan? Padahal enggak, jangan-jangan dia ngantuk baru kebanyakan makan. Itu kan? Kita pasti merespon, pikiran kita merespon. Misalnya kita lihat ada orang duduk, gitu. Wah ini baru banyak makan. Padahal dia masuk angin. Iya kan? Itu nih prasangka itu kita pasti melihat apa aja pasti. Cuman kata Allah dalam Al-Quran itu jangan diperbanyak. Gitu. Prasangka itu jangan banyak-banyak. Kenapa? Karena sebagian dari prasangka itu dosa. Yang mana yang dosa itu prasangka yang buruk. Nah, prasangka buruk. Nah, pertanyaannya sekarang, prasangka buruk mana yang dosa? Prasangka buruk kepada orang yang dohirnya baik. Tapi kalau dohirnya buruk, prasangka buruk, ya udah bener. Itu bukan prasangka buruk namanya. Sesuai kenyataan. Ya enggak? Jadi misal, ya kan? Antum ada orang ya, gak pernah ke masjid. Rumah dekat masjid. Agamanya Islam. Terus tiba-tiba dalam hati antum, waduh ini orang gimana sih? Nah, jadi ada pertanyaan begitu kan? Ini kayaknya orangnya kurang baik nih. Nah, itu prasangka buruk atau bukan? Bukan. Itu prasangka kenyataan, realita namanya. Orang yang kagak pernah ke masjid, tinggal di masjid, cuman gak ke masjid, berarti orangnya kurang baik nih. Gitu. Iya kan? Iya, emang fakta kok. Ada lagi orang, antum kenal orang, masjid, tiba-tiba pulang pakai sandal orang. Sandal dia ditinggalin. Ya kan? Tapi itu orang sering datang ke masjid. Rutin sholat jamaah. Nah, sekali itu antum lihat, duh, kok sandal antum dipakai? Kata duh, kok ini si Pak Haji pakai sandal gua? Antum jadi prasangka, maling nih. Nah, itu prasangka buruk nggak? Prasangka buruk apa enggak? Apa sesuai kenyataan? Prasangka buruk, kenapa? Karena si Pak Haji yang ngambil sandal itu dia rutin sholat. Dan dia nggak pernah kedengaran dia pernah nyolong. Baru kali itu dia kelihatan pakai sandal orang. Tinggal ditanyain aja, Pak Haji, maaf Pak Haji, sandal. Waduh, saya kira sandal saya nak, saya nggak kelihatan, lupa bawa kacamata. Itu jadi prasangka buruk, iya kan? Iya. Jadi artinya apa? Kita baru berprasangka buruk itu. Prasangka buruk yang boleh itu kalau memang kita sudah tahu secara keseluruhan. Ya kan? Tapi kalau nggak tahu secara keseluruhan, kita harus berprasangka baik. Ya kan? Gitu ya. Ya, jadi kita harus jaga. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan biar kita nggak mudah banget prasangka buruk? Ini ada orang kan dikit-dikit prasangka buruk. Ya, dikit. Ada contoh orang prasangka buruk apa? Lihat mendung langsung, waduh banjir nih. Nah, baru juga mendung. Itu prasangka buruk sama Allah kan? Ya, padahal mendung tak berarti hujan kan? Ya, dia malah mendung langsung banjir. Itu prasangka buruk. Nah, cara gimana? Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Bukankah dengan mengingat Allah hati kita jadi tenang? Prasangka itu kan munculnya dari dalam hati. Nah, apa itu obat hati? Al-Qur'anul Karim. Harus rajin ngaji, baca Al-Qur'an. Nah, insya Allah kalau kita rajin baca Al-Qur'an, maka hati kita pasti akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kuncinya itu aja, jadi nggak ada prasangka buruk semua orang. Tapi perhatikan, bukan berarti nanti antum ketemu orang udah nggak bener, emang nggak bener, tapi antum prasangka baik. Nah, itu keliru namanya. Benar nggak? Iya kan? Ya misal saya contoh lah, antum kan udah remaja semua gitu. Ada perempuan nggak pakai jilbab. Udah gitu tiap hari gonta-ganti cowok. Hari ini sama cowok ini, besok sama cowok ini. Terus kata antum, enggak, dia baik kok. Dia nggak pernah nyakitin saya. Wih, karena mungkin dia cakep. Ya. Itu namanya prasangka yang salah. Orang dia udah bener-bener nggak beres. Itu semua bukan saudaranya.
nggak tutup aurat dan sebagainya. Jadi kalau antum sampai muncul prasangka buruk, itu bukan prasangka buruk yang dilarang karena itu sesuai dengan fakta. Tapi kita nggak boleh berlebihan. Nah, itu perhatikan ya, nggak boleh berlebihan. Jadi misalnya antum lihat orang nih, tiap hari, misalnya contoh mabuk tiap hari cuma. Berarti dia pemabuk. Itu cukup begitu aja. Nggak perlu, dia pemabuk nih. Berarti kemarin ada kemalingan. Berarti dia nih malingnya. Kemarin, jangan begitu. Cukup segitu aja. Jelas ya? Itu ya. Nah, tapi kalau kita tiap ketemu orang aja kita lihat apa, kita langsung prasangka buruk. Lihat ini prasangka buruk. Nah, itu memang hati kita ada masalah. Obatnya Al-Qur'an Al-Karim. Ya, baca Al-Qur'an. Sama kayak lihat jamaah di sini sholat kan macam-macam gayanya kan? Ya ada yang kalau sholat jamaah rapi, bersih, jenengin, ya enggak? Ada yang kalau sholat jamaah, ya Allah baunya, Masya Allah. Ada yang berantakan. Nah, kita harus, kalau namanya orang datang ke masjid, ya prasangka baik. Orang ke masjid loh. Sholat ke masjid itu orang baik. Itu. Oh kalau dia misalnya, kok kayaknya kurang bersih ya. Mungkin beliau tergesa-gesa dari mana pengen sholat di masjid. Ya kan, jadi kita lihat situasinya. Caranya selalu baca Al-Quran. Nanti oleh Allah SWT hati kita akan dibersihkan. Sehingga kita bisa menilai secara lebih baik. Khususnya kalau kita lihat anak-anak. Kalian suka lihat anak-anak di sini kan bercanda mulu. Itu prasangka baik atau prasangka buruk ke mereka? Prasangka baik. Lebih baik anak-anak yang bercanda di masjid dibandingkan yang kagak pernah ke masjid. Terus tapi berisik amat. Ya dikasih tahu aja. Dek, yang benar ya sholat. Kita semua pernah jadi anak-anak, ya kan? Antum lahir langsung segini? Enggak dong. Ya, bayi dulu kecil. Tapi ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Enggak ada. Udah selesai. Antum ini saling kenal nggak sih? Kenal semua? Kenal. Tapi ini nggak ada yang SMP ya? SMA semua ya? SMA. Paling ini kelas 1. Antum kelas 1. Antum SMA, SMP, kuliah, kerja. 12 itu kelas berapa? Masya Allah, itu udah kelas 3. Luar biasa. Ya. Masya Allah. Ya mudah-mudahan antum istiqamah lah. Nah ini karena baru ngaji lagi, nanti kalau pas ngaji antum harus siapkan pertanyaan ya. Nah di kertas kecil, atau antum tulis aja di HP, tulis di HP. Ntar pas ngaji antum nanya ya. Nanti kalau ngaji lagi yang sama saya, yang jadwal saya, antum wajib bertanya. Gitu ya. Insyaallah. Semoga ngaji kita jadi malam ini kita sudah belajar bagaimana membaca surah Al-Falaq dengan benar. Kemudian yang kedua kita sudah belajar maknanya dan beberapa pelajaran penting dari surah Al-Falaq. Insyaallah antum nggak ada cerita lagi takut-takut hantu. Jangan takut hantu ya. Iya, tapi jangan juga nyari-nyari hantu, nggak usah. Itu nyari masalah namanya. Iya kan? Iya, ada tuh. Soalnya hantu itu kalau dicari, dia masuk ke tubuh kita. Saya ada mahasiswa saya. Ya, sebenarnya dia bukan nyari hantu, tapi kan mungkin antum pernah dengar orang-orang kalau di kampung itu yang dia suka kalau anaknya mau kemana gitu dikasih kayak semacam pagar lah gitu. Ya, katanya jin buat mengawal. Dikasih berapa? 15 apa berapa itu. Jadi dia pas pelajaran Quran dia susah baca Quran. Dia pas mesti ngaji nih. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Tapi dia kalau dalam masjid bisa ngaji. Jadi kalau di ruang kuliah dia nggak bisa. Dia kalau masjid bisa ngaji. Setannya nggak ikut masuk sini. Kok sama? Ya. Jadi beneran ada, makanya jangan cari-cari nonton film hantu, itu bagian dari mengundang hantu. Antum di surah Al-Jin kan, juz 29 ada namanya surah Al-Jin. Jadi Nabi lagi baca Quran, didengar sama jin, terus jin dengerin, berbondong-bondong dengerin. Terus mereka, kan Nabi tahu kan, ada jin ikut denger kan, terus Nabi nanya, kalian ngapain? Dikasih tahu sama Allah ke Nabi, ada jin, sekelompok jin mendengarkan engkau wahai Muhammad. Apa kata jin? Wa innahu kana rijalun minal ins ya'udzuna bi rijalin minal jinni
fazaduhum rahaqa. Itu yang ngomong jin. Apa kata jin ke Nabi Muhammad SAW? Wahai Rasulullah, jadi dulu ceritanya itu ada lembah kosong, terus ada manusia datang ke lembah itu. Si manusia ini malah merasa takut sama penghuni lembah. Padahal waktu si manusia datang, bangsa jin udah siap-siap. Wah, ada manusia, kita kabur yuk. Kita nggak mungkin tinggal di sini sama manusia. Malah si manusia yang datang itu, dia malah bilang apa? Mengucapkan selamat kepada bangsa jin penghuni lembah. Sampai jinnya bingung. Nah, gimana sih? Kita takut sama manusia, malah manusia takut kita. Jadi manusia malah nyiapin sesajen buat bangsa jin di situ. Ini ayatnya nih. Wa innahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Antum lihat. Jadi begitu antum nonton film hantu, apa yang terjadi? Antum jadi takut hantu kan? Dan itulah yang diharapkan oleh setan. Nggak ada orang nonton film hantu tuh nggak takut, nggak ada. Orang takut mau ke kamar mandi dia nggak berani pulang sendiri, ya kan? Kebayang lihat gelap aja langsung kayak ada hantu di situ. Dan itu targetnya. Maka yang bikin film hantu itu targetnya apa? Memusyrikkan orang. Udah pasti itu. Kalau antum nggak percaya saya, antum main ke Timur Tengah. Nggak ada satupun film hantu, nggak ada satupun buku hantu, nggak laku. Orang nggak laku ditakut-takutin sama hantu. Ini biasa aja. Ya. Yang bikin kita ketakutan itu karena kita nonton filmnya. Coba nggak nonton filmnya, biasa aja, benar nggak? Nggak nonton filmnya, nggak baca ceritanya, biasa aja nggak? Biasa. Ini lagi duduk-duduk begini, biasa terus kita datang Pak Ahmad. Saya kemarin pas mau ke kamar mandi, kok ada bunyi air. Pasti antum pas ke kamar mandi, aduh, ada hantunya. Benar kan? Iya. Ya. Makanya jangan malah cari-cari masalah dengan makhluk gaib. Bukannya mereka hebat, tapi aslinya kita nggak ada urusan sama mereka. Mereka punya dunianya sendiri, kita punya dunianya sendiri. Jadi kalau tiba-tiba ketemu ya ngomong aja. Atau cuekin aja, biarin aja mungkin. Ini ada urusannya sendiri, kita ada urusan kita apa? Nyembah Allah. Biar masuk surga. Kan perintahnya begitu kan? Iya. Nggak ada perintah dalam Quran atau kata Nabi, ntar kenalan sama bangsa jin. Biar kenal, biar banyak temen. Nggak ada begitu. Banyak temen gimana? Ya, jelas ya. Jadi biar insya Allah dengan surah Al-Falaq ini Allah menjaga kita, melindungi kita. Kemudian beberapa pelajaran tadi berarti kita perlu berlindung dari makhluk-makhluk yang buruk, perlu berlindung dari waktu yang gelap, perlu berlindung dari dukun, perlu berlindung dari orang-orang yang dengki. Maka kita jangan jadi seperti itu. Ya, jangan sampai Oki ketemu Zahid baca surah Al-Falaq. Emang Zahid setan? Ya, jangan gitulah. Ya kan? Iya, maka kita jangan mengibadah. Berarti kita harus waspada apa? 4 hal. Kita jangan sampai jadi makhluk yang buruk. Disembelin orang. 2. Kita jangan sampai jadi kegelapan buat orang lain. Ngerti kan? Iya. Nah, kalau kita datang orang pada nggak seneng, pada nggak bahagia. Yang ketiga, jangan pernah ke dukun. Nabi dalam hadisnya mengatakan orang yang ke dukun berapa kali sholatnya nggak diterima? Berapa hari? Masya Allah. Gimana tuh kalau meninggal? Sementara sholatnya sedang nggak diterima. Jangan pernah ke dukun. Apapun masalahnya, ke Allah aja. Yang terakhir sekali, jangan pernah dengki sama orang. Kita normal aja, wajar. Kalau antum lihat teman antum, rambutnya keren kayak si ini. Namanya siapa antum tadi? Antum? Hah? Munir. Rambutnya keren kan? Susah loh bikin rambut kayak gitu tuh. Ya kan? Jangan sampai antum pengen punya rambut kayak Munir, terus antum berharap rambut Munir jadi hancur ya, janganlah. Ya kita boleh aja pengen kayak punya orang apa kayak motor atau apa gitu, prestasi, kegantengan, tapi jangan berharap orang itu hancur, binasa ya, jangan begitu. Itu dengki namanya. Ya, semoga insyaallah Allah selalu menjaga kita semuanya. Mudah-mudahan antum juga semakin erat persahabatannya ya. Semoga Allah mudahkan semua urusan antum. Jadi di sini ini ada kayaknya ada 3 generasi ini ya, benar ya? Generasi pertama Oki, Faras sama Fawas, ya kan?
Nah, generasi kedua Zaid ya. Zaid siapa yang selevelan lagi Zaid ini siapa? Hah? Oh, Noval. Oh iya si ini nih, si siapa nama antum? Oh, Muflih ya. Munir. Oh iya ya, antum ya seangkatan ya. Oh iya. Terus baru generasi yang di bawahnya. Ya, mudah-mudahan antum bisa saling kenal. Tapi kan enak ini kan SMA semua. Kalau dulu kita ngaji ada yang SMP ya kalau nggak salah ya. Lagi antum ini masih SMP kan dulu ya? Si ini saya. Ya, sekarang nih SMA semua. Memang harusnya remaja masjid itu yang SMA. Ya, mudah-mudahan antum kuncinya nomor satunya pertamanya dulu tuh sholat di sini. Iya kan? Ya, remaja masjid itu ya sholatnya di masjid gitu. Antum cobalah berusaha biar bisa sholat di sini. Kemudian tukar pengalaman, tukar apa? Nanti antum mungkin bikin forum. Kan pasti ada aja kan pelajaran yang nggak ada. Ini gimana nih? Gua nggak ngerti nih. Jadi nggak mesti antum selalu ngundang ustadz. Misalnya antum apa susah matematika, undang aja guru matematika ke sini, boleh kan? Boleh banget. Antum whiteboard kita ada whiteboard gede itu, ngajarin antum biar bisa matematika atau ngundang bahasa Inggris atau apa. Ya, semoga mudah-mudahan antum semuanya sukses. Pengalaman saya ngajar anak-anak remaja masjid itu nggak ada yang gagal. Nggak ada yang gagal. Studinya berhasil, masa depannya berhasil, itu semuanya seperti itu. Antum lihat aja generasi dulu, generasi Oki. Ada yang gagal nggak generasi Oki? Nggak ada kan? Nggak ada. Kuliah semua, yang udah kuliah pada kerja. Nikah belum ada nikah gitu. Belum. Ya buru-buru lah nih lama-lama cari. Kalau saya di mana SMA-nya? Saya kuliah sih saya. Masih SMA? Kelas 12. Oh ya insyaallah. Mudah-mudahan antum yang kelas 12 mau ikut apa SMPTN ya? Insyaallah ya. Mudah-mudahan berhasil semuanya sukses insyaallah. Afwan kemarin itu saya nggak bisa ikut rihlah. Kalian ikut semua kemarin rihlah? Yang jalan-jalan? Hah? Oh iya ya. Nanti kita rihlah lagi lah. Ya nanti mungkin pas liburan kali ya Desember ya. Nah, kita bisa rihlah. Nanti Zaid yang ngedesain nanti rihlahnya gimana. Ya Zaid ya. Ya insyaallah kita bareng-bareng. Ya kan? Ya insyaallah. Baik, mungkin itu aja dari saya. Semoga ada manfaatnya buat kita bersama. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Jadi oleh-olehnya pasti orang tua antum mungkin bakalan nanya itu, belajar ngapain tadi di masjid? Oh, belajar Al-Falaq ya. Ya kan? Nah, antum harus fasih bacanya dan kasih tahu maknanya. Tapi jangan antum tiap lihat ayah langsung baca Al-Falaq, jangan begitu. Ntar ayah marah lagi ayah antum. Ya, kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.